Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Sebagai lagu pembukaan, puji syukur 552. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya, yang rela menderita, besarlah kasih-Nya. Pencinta yang setia, teladan yang benar, terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Sebagai tanda kasih disediakannya santapan yang mulia, yaitu dirinya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Gembala yang utama, pembela dombanya, yang lari dan lepas, dicarinya lekas. Terpuji Raja Kristus
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu terakhir dalam kalender liturgi di tahun A, hari Minggu ke-34, sekaligus merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, sekaligus menjadi pelindung paroki kita. Sehingga pada tahun 2023 ini kita merayakannya dengan penuh syukur dalam iman dan pengharapan lewat perayaan Ekaristi yang tadi pagi kita awali dengan gerak jalan santai bersama. Mungkin itu saja yang bisa kita buat pada tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita membuat lebih banyak lagi sehubungan dengan pesta pelindung kita yang ke-85 tahun. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa Yesus sebagai Raja semesta alam adalah gambaran gembala yang sejati yang senantiasa menuntun kita domba-dombanya. Dia memang raja, tetapi dia sungguh menghadirkan penggembalaan yang penuh kasih, dan sebagai pengikutnya kita diharapkan untuk juga sungguh menghadirkan Allah dalam kehidupan kita bagi setiap orang, karena setiap manusia adalah gambaran kehadiran Allah sendiri. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, merenungkan sabda Tuhan ini, seraya bersyukur atas segala rahmat berkat-Nya untuk kita sekalian selama 1 tahun perjalanan tahun liturgi. Dan kita bawa dalam doa-doa kita juga pada kesempatan ini yang ingin kita doakan dalam perayaan Ekaristi. Doa syukur ulang tahun bagi anak saudara kita Christopher Nathanael Biru yang merayakan hari ulang tahun yang ketiga kemarin tanggal 24. Kemudian Winnie Ang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-25 pada tanggal 23 November bersama dengan adik Frater Alex Ang yang merayakan hari ulang tahun yang ke-20, serta merayakan hari ulang tahun ke-46 bagi Alexander Willy Sutio pada tanggal 25 November, dan juga senantiasa mensyukuri rahmat kebersamaan. Kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini pasangan suami istri Bapak Antoni Harlim yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya pada bulan November ini, juga Pak Sutri Ade Bisono dan Ibu Tuti yang merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-43, jatuhnya besok, tapi mereka hadir bersama kita pada kesempatan ini. Dan juga saudara kita Hendro Theodores yang merayakan hari ulang tahun kelahiran yang ke-58. Serta membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan mohon juga keselamatan kekal bagi saudara-saudara kita yang telah berpulang, utamanya Kong Fukuan yang meninggal 14 tahun yang lalu. Mari kita hening di hadapan Allah, kita meriksa batin kita, mohon ampun
atas segala kelemahan kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita siapkan refrein tobat puji syukur 342. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja semesta alam, Engkaulah Putra Allah, Pencipta langit dan bumi. Membebaskan umat manusia dengan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Kriste Engkaulah Putra sulung yang pertama-tama bangkit dari alam maut dan kini dimuliakan di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, gloria
Misterem Patris, Miserere nobis, Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat putramu menjadi Raja semesta alam. Ia telah ditinggikan di kayu salib agar kami dapat memperoleh anugerah hidup yang baru, yaitu keselamatan kekal. Kami mohon, semoga kami selalu berbakti kepadanya, karena dialah menjadi pelindung paroki kami, untuk semakin disemangati menghadirkan karyamu di tengah masyarakat di mana kami Kau utus untuk hidup memperjuangkan hidup siang dan malam. Syukur atas segala rahmat berkat-Mu bagi kami umat-Mu di paroki Andalas ini, yang senantiasa mau bersatu sepenuhnya dengan Dikau, dan kami coba ungkapkan, nyatakan dalam kebersamaan kami sebagai satu kawanan umat-Mu di paroki ini. Syukur atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, Bapak Hendro Theodores yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-58, Alexander Welly yang merayakan hari ulang tahun yang ke-46, Winnie Ang merayakan hari ulang tahun yang ke-25, dan Frater Alex Ang merayakan hari ulang tahun yang ke-20, serta Christopher Nathanael Biru yang merayakan hari ulang tahun yang ke-3. Serta rahmat kebersamaan yang boleh dialami oleh saudara-saudari kami, pasangan suami istri, Pak Ade Bisono yang merayakan hari ulang tahun perkawinan bersama dengan Ibu Tuti yang merayakan hari ulang tahun perkawinan ke-43, dan juga pasangan suami istri Antoni Halim bersama dengan Sofiana. Semoga rahmat usia dan rahmat kebersamaan yang boleh dialami oleh umat-Mu, oleh anak-anak-Mu ini semakin membuat mereka merasa damai dan bahagia, sehat walafiat, semangat dan penuh kasih dalam karya pelayanan, dalam seluruh hidup, bahkan dalam seluruh usaha rencana yang mereka perjuangkan. Semuanya itu sungguh menjadi berkat bagi mereka dan bagi siapa saja yang senantiasa hidup bersamanya. Serta mohon anugerah rahmat, kekuatan, penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Secara khusus juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah berpulang, utamanya Kong Fuk Kuan yang meninggal 14 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, orang tua kami, saudara kami ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Semuanya ini kami aturkan kepadamu oleh Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kawanan persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar,
Aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhan gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati
dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum?
Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Raja itu pun akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, menurut bacaan kita pada kesempatan ini sehubungan dengan perayaan Kristus Raja Semesta Alam, memberikan warta tentang Yesus bukan sebagai Raja dunia sebagaimana dipahami oleh orang-orang yang hanya berpikir duniawi saja. Tetapi Yesus adalah Raja keselamatan sebagai gembala yang menuntun umatnya kepada keselamatan. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata, karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Dan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Bukan manusia yang menjadi musuh Allah, melainkan kuasa dosa, kuasa alam maut yang menghalangi manusia untuk diselamatkan. Karena dosa telah melilit manusia sedemikian rupa sehingga ia menjauh dari Allah dan melakukan perbuatan kegelapan dunia. Ia menjadi tidak peduli akan Tuhan dan sesamanya karena dosa membuat manusia menjadi tuan atas diri sendiri dan makanan mereka adalah kejahatan, ketamakan, dan kesombongan. Bapak, Ibu, saudara terkasih, peran Yesus sebagai Raja keselamatan amat nampak dalam nubuat Yeremia, di mana Allah sendiri sebagai gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat di zaman itu. Kita bisa melihatnya di dalam Yehezkiel 34 ayat 10. Gembala Israel yang jahat begitu mementingkan diri sendiri dan menelantarkan, mengabaikan, bahkan membiarkan domba-domba terluka, bahkan mengambil keuntungan dari domba-domba gembalaannya sendiri. Kini Allah tampil untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat tanpa gembala itu, seperti yang digambarkan dalam kitab suci seringkali. Mereka semua dicarinya, dibalut lukanya, dikuatkan, dilindungi, dan disembuhkan dari penyakitnya. Maka figur Yesus sebagai Raja semesta alam ditampilkan sebagai gembala yang baik yang menuntun kawanan kepada kehidupan abadi.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bacaan Injil pada hari ini memberikan warta tentang penghargaan dan cinta Allah kepada manusia sebagai Ia yang perlu dihormati, yang dihargai, dijaga dan dilindungi dalam seluruh kehidupan. Injil Matius memberikan pemahaman yang mendalam tentang yang mengapa kita harus memperlakukan sesama dengan adil, dengan cinta, dengan kasih sayang dan perhatian. Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Seringkali kita mencari Tuhan dan bingung kita mau buat apa, karena kita tidak pernah berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Sementara hal-hal yang kecil di sekitar kita seringkali kita sepelekan dalam kehidupan ini. Maka kita melihat seberapa dekat hubungan antara cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama. Kita melihat betapa berharganya setiap orang di mata Tuhan, dan kita juga diharapkan supaya kita menghargai setiap ciptaan atau setiap manusia. Kita begitu menghargai sehingga Allah begitu mengasihi kita. Kita masing-masing adalah ciptaan Tuhan yang harus dihargai, dicintai, didorong, didukung, dan diterima. Kerap mencintai Tuhan itu terkesan abstrak dan membingungkan. Perkataan Yesus itu menjadi yang abstrak, sungguh konkret, dan membingungkan itu menjadi jelas. Dengan mengasihi Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, tidak jauh-jauh amat, tetapi mengasihi dan mencintai sesama kita, teman kita, saudara-saudara kita, dan siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Pada saat kita memberikan makanan kepada mereka yang lapar, pakaian kepada mereka yang telanjang, tumpangan bagi mereka yang memerlukan tumpangan, makanan kepada mereka yang lapar dan minum kepada yang haus, hal itu kita telah melakukan untuk Allah. Karena manusia sendiri adalah gambaran dan rupa Allah. Mereka juga merupakan tempat tinggal Tuhan, di mana Tuhan bersemayam di dalam dirinya, tentu sesuai dengan keberadaannya, bakat dan talenta yang Tuhan anugerahkan kepadanya, seperti yang kita dengarkan minggu lalu. Dan inilah sesungguhnya kekuatan dan semangat hidup bermasyarakat kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Inilah yang menentang praktik hidup masyarakat yang mengabaikan, menindas, dan mengorbankan sesamanya. Itu pula lah ajaran yang menentang segala hal yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, sehingga seringkali hati nurani kita terusik pada saat menghadapi situasi seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jika cinta dan kebaikan serta kepedulian terhadap sesama sungguh hidup di dalam diri kita, di dalam keluarga, komunitas kita, di dalam gereja dan masyarakat kita, maka kehidupan kita akan sangatlah menyenangkan. Namun betapa indahnya hidup kita ketika kita menemukan orang lain sebagai sahabat kita, hidup sebagai sahabat, sebagai saudara satu sama lain, saling membantu, saling menghargai, saling menguatkan. Itulah yang Yesus inginkan kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Seperti yang dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan, yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Letak pemahaman Kristus sebagai Raja semesta alam sesungguhnya tampak dalam pemeliharaan dan penggembalaan manusia kepada keselamatan, tak hanya di dunia ini, tetapi sungguh mengarahkan kita kepada kemuliaan Bapaknya. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, senantiasa berusaha untuk sungguh mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan Tuhan,
dengan saling menuntun menuju kepada kemuliaan Tuhan, menghadirkan kebaikan-kebaikan alam seluruh kehidupan kita bagi orang-orang lain, dan dengan demikian hidup kita akan semakin berkenan kepadanya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan menjawab renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa dengan perantaraan Kristus Tuhan kita. Semoga kerajaan Allah menjadi suatu kenyataan yang tampak di tengah-tengah kita. Marilah mengatakan, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Untuk terwujudnya kerajaan Allah, tempat orang tidak lagi mencoba menguasai sesama manusia, marilah kita berdoa. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Untuk terwujudnya kerajaan Allah, tempat orang tidak lagi berpura-pura, marilah kita berdoa. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Untuk terwujudnya kerajaan Allah, tempat mereka yang besar menjadi pelayan bagi yang kecil, marilah kita berdoa. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Untuk terwujudnya kerajaan Allah, tempat semua orang menjadi saudara dan saudari satu sama lain, marilah kita berdoa. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Untuk terwujudnya kerajaan Allah, tempat tak ada lagi rasa lapar yang tidak dikenyangkan atau dahaga yang tidak dipuaskan, marilah kita berdoa. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Untuk terwujudnya kerajaan Allah yang segera akan kita bangun bersama-sama, marilah kita berdoa. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Untuk saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya dan juga ulang tahun perkawinannya, bagi Winnie Ang, Frater Alex Ang, Bapak Henro Theodores, Alexander Willy, dan Christopher Nathanael Biru. Semoga saudara-saudari kami yang keperkanan hari ulang tahun kelahirannya pada kesempatan kami syukuri pada kesempatan ini, semakin kau teguhkan, kau kuatkan dalam seluruh kehidupan, dan semoga mereka semakin menghadirkan karya kerajaan dalam seluruh kehidupan mereka. Berkat-berkat-Mu semakin boleh mereka nikmati. Marilah kita berdoa. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Juga berdoa bagi kebersamaan pasangan suami istri, utamanya bagi Pak Ade Bisono bersama Ibu Tuti dan Bapak Antoni Halim bersama dengan Sofiana. Semoga saudara-saudari kami yang telah kau persatukan dalam menjalani hidup bersama dalam hidup perkawinan semakin menghadirkan karya kerajaan-Mu, karena semakin menikmati rasa damai dan bahagia, menikmati berkat-berkat-Mu lewat usaha-usaha yang mereka perjuangkan dalam seluruh kehidupan mereka, keluarga, bahkan detaulan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah kita berdoa. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Juga kami senantiasa
Mohon anugerah rahmat kekuatan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya melalui para dokter dan seluruh usaha keluarga, mereka yang sakit sungguh semakin memperoleh kembali kesehatannya, dipulihkan dari penyakitnya. Marilah kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Juga kami mohon keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya keselamatan kekal bagi Kong Fuk Kuan yang telah meninggal 14 tahun yang lalu. Semua dan belas kasih-Mu orang tua kami, saudara kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Marilah kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Sehingga dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, kumpulkanlah kami bersama dengan Putra-Mu. Semoga kami menjadi seperti Dia dan melakukan apa yang telah Dia lakukan. Sebab Ia telah mendahului kami, tetapi masih selalu tinggal beserta kami. Semoga Ia datang menemani kami dan mengantar kami kepadamu, Allah kami, untuk hidup selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Sebagai lagu persembahan, puji syukur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darahnya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah.
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima diri kami dan persembahan yang kami aturkan kepadamu ini sebagai ungkapan syukur dan hormat bakti kami kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu. Sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya korban yang murni persembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu,
agar menjadi tubuh dan darah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini malam ini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih-Mu. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Sudilah pula menerima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang telah berkenan kepadamu telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya. Kami berharap kami akan serupa dengan Dia sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala yang baik
kepada dunia. Kami berharap dengan pengantaran Kristus kami senantiasa memuji memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami melalui Dia, Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Agnus Dei, qui tollis peccatamus, undi miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatamus,
Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihat dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Sebagai lagu kemuni, puji syukur 434, 434. Santapan pesiara, makanan malaikat, uruti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati, Sang Juru Selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Santapan pesiara, makanan malaikat, uruti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau perkenankan untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon, tinggallah di tengah-tengah kami, dan sertailah kami dalam mengusahakan kerukunan, keadilan, dan damai sejahtera dalam masyarakat kami. Karena kami Kau ingatkan, bahwa di dalam diri setiap orang Engkau hadir dan menampakkan wajah-Mu.
sehingga kami mampu menghadirkan karya kerajaan tengah masyarakat kami dan tugas pekerjaan Kau percayakan kepada kami masing-masing. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu 25 November 2023. Kolekte gereja Sabtu Minggu 18-19 November 2023 20.050.000 rupiah. Kolekte perkawinan tanggal 18 November 2023 1.119.000 rupiah. Kolekte pembangunan 15.171.000 rupiah. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Tan Teddy Tanriadi dan Virginia Rosalia sebagai pengumuman yang kedua. Herson Sutantio dan Clara Terawan sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Kristus Raja Andalas. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu 2 Desember 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Sehubungan dengan pembagian sembako di masa Natal bagi umat yang kurang mampu, kami memohon kiranya umat dapat menyumbangkan sembako. Sumbangan dapat diberikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tempat di SD Frater Teratai 2. Sumbangan beras jika bisa disumbangkan dalam kemasan 5 atau 10 kg per sak. CU Mekarkasi akan mengadakan edukasi dasar wajib bagi anggota dalam wilayah Paroki Kristus Raja Andalas. Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 2 dan 3 Desember 2023 jam 10 pagi sampai dengan selesai. Tempat Aula lantai 4 Paroki Kristus Raja Andalas. Syarat yang harus dipenuhi, yang pertama kontribusi Rp60.000, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, pas foto 2x3 3 lembar, dan berusia di atas 17 tahun. Kegiatan ini diperuntukkan bagi yang sudah menjadi anggota CU Mekarkasi dan yang belum mengikuti edukasi dasar wajib maupun anggota baru yang mau baru bergabung. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Mungkin sehubungan dengan SEU ini adalah gerakan koperasi kredit union yang di bawah naungan Keuskupan Agung Makassar yang tersebar di paroki-paroki di keuskupan ini. Lalu yang ada di wilayah Makassar dan sekitarnya itu diberi nama SEU Mekarkasi. Koperasi itu adalah simpan pinjam, kita menyimpan dan kita meminjam. Dan dengan demikian untuk menjadi anggota seperti tadi sudah disampaikan, kita harus mengikuti pembinaan atau pembimbingan dulu. Setelah kita paham dan mengerti, baru kita menjadi anggota. Sehingga tadi dikatakan perlu pelatihan untuk itu, karena dari kita untuk itu yang namanya koperasi saya kira. Tapi sekali lagi di bawah perlindungan gereja. Dan itu sebenarnya sudah cukup lama. Hal ini tidak menjadi hal yang baru. Sejak adanya gereja Katolik sebenarnya hal CU itu sudah ada, hanya pernah menjadi macet. Lalu yang lain-lain Bapak Ibu sudah terkasih seperti kita tahu bahwa hari ini terakhir
di tahun liturgi tahun A. Dan dengan demikian minggu depan kita akan mulai tahun liturgi baru dengan hari Minggu Advent yang pertama. Maka sebagai wujud nyata, sebagaimana biasanya pada saat memasuki masa Advent, maka semangat hidup iman yang kita perjuangkan adalah mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan dalam perayaan Natal, dan kita siapkan itu selama 4 minggu. Dan dengan demikian minggu depan sudah menjadi Minggu Advent yang pertama. Maka seksi sosial paroki sudah menyediakan amplop aksi Advent, bisa diambil dan minggu depan itu sudah bisa di bawah dan itu selama 4 minggu berturut-turut ke depan. Mungkin ada beberapa kotak sumbangan ada di belakang Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu kita lihat saja peruntukannya dan kerelaan kita masing-masing. Ya mohon maaf. Dan salah satunya gerbu kita itu sudah dengan laporan dari keuskupan itu sudah berapa tahun ini kosong, di mana gerakan 1000 itu diperuntukkan untuk sebenarnya DKP untuk menyusun seluruh program-program yang ada di keuskupan dan dihidupi di paroki-paroki, dan itu menjadi suatu keputusan di tahun 2012 sebenarnya, dan diuji coba selama 2 tahun sampai pada sinode, dan sesudah sinode itu dilanjutkan sebagai suatu buah ungkapan kebersamaan seluruh umat di Keuskupan Agung Makassar untuk berpartisipasi minimal 1.001 orang per bulan. Sebenarnya tidak terlalu berat, hanya karena pengumpulannya yang seringkali susah. Mungkin juga seksi sudah menyediakan kotaknya di belakang, harap supaya itu juga bisa menjadi perhatian kita. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Tetap kami ingatkan kita akan meninggalkan lagi tahun liturgi tahun A. Harap bahwa bait suci Tuhan gereja kita ini adalah tempat doa. Maka kami sangat mengharapkan kalau memang kita datang untuk bersatu dengan Allah sepenuhnya, mari kita mengambil tempat di depan, lalu sungguh duduk dengan tenang, mempersiapkan hati kita mungkin 1 jam untuk boleh mengikuti perayaan. Ya paling tinggi 1 jam seperempat itu sudah perayaan yang sudah cukup lama selama ini sejauh saya tahu. Jadi mari kita upayakan hal itu sehingga gereja kita tetap menjadi gereja yang nyaman bagi banyak orang untuk boleh datang berdoa. Masuk gereja kita sudah diam dan tenang. Saya kira itu yang kembali saya ingatkan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas yang mengambil bagian pada kesempatan ini, lektor pembaca, pemazmur tentunya, kemudian prodiakon, pemayu komuni, dirigen organis, Miss Dinar, dan kelompok kolektan kita semua yang hadir. Saya ucapkan limpah terima kasih, kelompok dekorasi dan juga kelompok sound system. Kepada kita semua saya ucapkan terima kasih. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memulihkan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.